Shalom buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat datang dalam ibadah kita pada hari ini, pada Minggu Septuagesima, dengan tema minggu kita, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Kita akan memulai ibadah penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 sampai 3. Tuhanku Yesus, Raja dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang lemah ini. Engkau mengetahui bahwa musuh kami itu kuat, sehingga kami selalu dikalahkan oleh karena kelemahan kami. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, kuatkanlah kami dan berilah kami kemenangan atas musuh-musuh kami, karena penderitaan anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 255 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Septuagesima hari ini yang tertulis dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai ayat 20. Kita membacanya secara bergantian. Di ayat yang ke-20 kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi, itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataannya yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya,
atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya serta melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudari sekalian, marilah kita memohon keampunan dosa kita yang mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Kita berdoa, kita saat teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang di hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu itu, agar kami dapat memisahkan yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 tambah 3. Yesus abadi
marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada Minggu Septuagesima hari ini yang tertulis dalam Roma 1 ayat 16 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 127 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 249 ayat 1 sampai 3. Di dalam
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita, ibadah malam, adalah yang terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Saya baca untuk kita semua. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada masanya, pada pergerakan turunnya Roh Kudus, dan disitulah perkembangan gereja.
gereja mula-mula dan gereja awal, dan termasuk jemaat Korintus. Di antara semua jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus, jemaat Korintuslah yang paling sulit dilayani oleh Rasul Paulus. Sekalipun di beberapa jemaat selalu ada pernak-pernik, persoalan, friksi dan praksi yang menyangkut kehidupan sehari-hari, menyangkut doktrin, tapi jemaat Korintus terlalu ribet, terlalu rumit mengenai remeh-temeh kadang dan persoalan yang satu dengan yang lain. Dan selain daripada itu, jemaat Korintus atau kota Korintus pernah menjadi kota perdagangan, pusat peradaban dan agama, termasuk yang paling banyak menyembah berhala. Maka dengan demikian, karena kota ini kota pusat perdagangan, pusat peradaban, termasuk agama, maka terjadilah percampur bauran. Di antara begitu banyak pengetahuan, sekalipun pengetahuan itu tidak menolong, tidak membangun, dan tidak mendewasakan, tapi sekaligus menyalahkan, menghakimi satu dengan yang lain. Dan perlu kita tahu, Rasul Paulus satu-satunya rasul yang memilih melayani di luar daripada kalangan orang Yahudi. Dan pelayanan daripada Rasul Paulus meliputi beberapa kota metropolitan, antar lintas budaya peradaban, dan sekaligus menyangkut agama. Dan satu-satunya rasul yang kaya akan doktrin, kaya akan pendekatan, kaya akan strategi, dan tak satu pun mungkin para penginjil, para pelayan yang bisa mengimbangi bagaimana Rasul Paulus yang menyangkut iman kepercayaannya dan menyangkut doktrin dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat itu dan membuktikan pada saat dia lemah, Rasul Paulus berbicara, disitulah aku kuat. Banyak orang yang lemah tapi tidak pernah menjadi kuat. Atau sebaliknya, pada waktu orang kuat, disitulah dia lemah. Karena tergiur, tergoda kebimbangan, dan kehilangan tempat berpijak. Tapi Rasul Paulus, pada waktu dia lemah, disitulah dia kuat. Dan dia pernah berbicara mengenai doktrin soal kematian. Dan dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah merupakan keuntungan. Tak satu pun orang yang menyangkut soal hidupnya dan kematiannya, dia berani berkata seperti itu. Bahkan menantang maut, Rasul Paulus berbicara, hai maut, di manakah sengatmu? Dan hai maut, di manakah kemenanganmu? Kaya akan doktrin, kaya akan pengalaman, kaya akan pengajaran. Dan sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, tapi jemaat Korintus bukan hanya kaya dalam soal pengajaran, bukan hanya kaya dalam soal harta benda dan pengetahuan, tapi jemaat Korintus ini terlalu kaya akan persoalan. Persoalan yang menyangkut doktrin, yang menyangkut perkawinan. Dan Rasul Paulus membangun satu teologi pada waktu itu. Karena begitu ruwetnya kehidupan berjemaat di jemaat Korintus. Lalu kita lihatlah etika kebebasan, teologi yang dibangun oleh Rasul Paulus. 1 Korintus 10 ayat 23. Dia menjawab segala tantangan. Dan jawaban dari semua persoalan, dia berkata, segala sesuatunya boleh dilakukan
tapi mestinya itu dipertanyakan, apakah itu mendidik dan membangun. Jikalau mendidik silakan dilakukan, dan jikalau membangun silakan dikerjakan. Tapi kalau tidak mendidik, jangan dilakukan. Dan kalau tidak membangun, jangan diperbuat. Itu jawaban dari semua persoalan yang dijumpai di jemaat Korintus. Dan ini juga menyangkut soal makanan. Dan banyak orang berkata, jikalau terjadi persoalan yang menyangkut doktrin, menyangkut pengajaran dalam kehidupan berjemaat, itu sudah pernah terjadi di jemaat Korintus. Dan sekaligus orang bisa berkata, sejarah akan terulang kembali dalam pers yang sama, waktu yang berbeda. Bukan hanya soal makanan, kita bisa melihat itu bagaimana ruwetnya kehidupan jemaat Korintus pada awal-awal. Silakan kita bisa melihat itu 1 Korintus 1 ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Sudah ada kondisi-kondisi tertentu yang saling tarik-menarik kekuatan, saling mengklaim, kamilah yang benar, Anda salah. Kamilah yang paling taat, Anda tidak seperti itu. 4 golongan telah dijumpai oleh Paulus di jemaat Korintus. Kepas adalah merupakan saksi hidup dari kehidupan Tuhan, secara perjalanan Tuhan, dari kelahiran Tuhan sampai kematian. Maka akurat semua yang menyangkut kehidupan Tuhan tidak diragukan. Karena Rasul Petrus atau yang disebut Kepas, dia terlibat langsung bagaimana menyangkut kehidupan Tuhan sendiri. Kalau Paulus masih banyak orang meragukan, karena awal-awalnya Paulus adalah orang yang mengejar-jar orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan soal kebenarannya belum tentu, karena setengah perjalanan. Apolos adalah warga kota, warga jemaat yang ada di Korintus, yang punya wibawa dan bisa dikatakan orang bijak pada waktu itu dan sangat berpengaruh dalam kehidupan berjemaat di jemaat Korintus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah situasi kondisi selain daripada persoalan-persoalan tertentu, tapi yang menyangkut soal makanan juga menjadi persoalan di tengah-tengah jemaat Korintus. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena pergerakan-pergerakan harismatik juga sudah kita jumpai di jemaat Korintus. Kita berbicara soal makanan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menyangkut dan mengganggu kehidupan daripada jemaat Korintus dan penyembahan berhala. Apakah memang makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu bisa diperbolehkan untuk dimakan? Atau soal makanan yang dipersembahkan kepada berhala, apa itu tidak diperkenankan untuk dimakan? Soal makanan juga mengganggu kehidupan kita sampai sekarang. Saudara-saudara, kalau kita bisa mempertegas soal makanan tadi, ada orang berbicara soal darah, tidak boleh kita makan. Ada yang halal dan ada yang haram. Ada yang diperkenankan dan ada yang dilarang. Dan itu menyangkut makanan. Kami tidak bisa memakan darah. Gereja lain bisa memakan darah. Lalu bagaimana orang yang memakan darah? Apa yang tidak berdarah Bapak Ibu dan saudara-saudara? Yang tidak berdarah, sandal, selop, sepatu, rambut, kuku, telur, tahu, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang tidak
berdarah. Dan itulah menjadi tradisi, menjadi persoalan dari awal-awal sampai sekarang. Gereja-gereja tertentu saling menghakimi, saling menyalahkan karena soal makanan. Padahal firman Tuhan Roma 14 ayat 17 bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan bukan soal minuman, tapi keadilan, kebenaran dan kasih. Lalu yang perlu untuk dicanangkan bagi setiap orang percaya supaya kita tidak berkelahi mengenai makanan, manakah yang halal dan manakah yang haram, mana yang tidak berdarah dan mana yang berdarah. Lalu kata Tuhan, kata-kata yang keluar dari mulut kita, itulah yang perlu kita doakan supaya itu bisa berbuah. Tapi makanan adalah ke tempat yang tersembunyi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menyangkut berhala. Saya singgung dulu mengenai berhala. Kalau orang Batak, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kurang tahu adik-adik tahu bahasa Batak. Lalu kalau dikatakan mengenai hantu atau begu, walaupun kita sudah orang Kristen, tapi selalu dekat dengan hantu. Nanti tanya yang bisa tahu. Tapi ini mestinya bahasa Batak. Dang diau, dang diho, tumago ma, tu begu. Begu peso tinada. Tapi kalau sudah ada persoalan, dang diau, dang diho, tumago ma, tu begu. Dan sampai sekarang orang Kristen, orang Batak, masih ada tingkatan-tingkatan daripada hantu. Baru meninggal katanya itu hantu. Dan sudah lama itu menjadi semangat. Dan tambah lama itu menjadi sahala. Dan semakin lama itu menjadi sobaun, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan kita sudah meninggal, lalu orang berkata, tubuh kita menjadi tanah, napas kita menjadi angin, tapi roh kita menjadi hantu. Lalu waktu meninggal selalu ada kata-kata nanian-nanian persembahan dari keluarga. Nanian persembahan kalau ini bapak yang meninggal, lalu adalah naniannya amang parsinuan, nalabok malilu. Tapi kalau ibu yang meninggal, Bapak Ibu dan saudara-saudara, inang pangitubu nalabok malilu. Dan semua menangis. Tapi kadang sekarang gak ada lagi yang menangis, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena apa? Karena yang meninggal ini katanya sudah di sorga bersama-sama dengan Bapa yang Maha Kuasa. Yang walaupun pengakuan imam rasuli kita akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lalu kita lihat papan-papan bunga selama jalan ke rumah Bapa di sorga. Dia sudah berjalan ke rumah Bapa di sorga. Kita kurang tahu dari mana jalannya, Jamin Ginting atau jalan Dr. Mansur. Karena apa? Selamat jalan ke rumah Bapa di sorga. Pengakuan Imam Rasuli sekali lagi supaya kita jangan tersesat. Tidak semua orang meninggal langsung ke sorga. Karena pengakuan Imam Rasuli kita akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Matius 24 ayat 14. Kita yang masih hidup, yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan kedua kali, tidak mendahului orang yang meninggal. Lalu itu 1 Tesalonika 4 ayat 15. Matius 24 14. Bila Injil ini disampaikan ke seluruh dunia, maka tibalah kesudahannya. Jadi masih ada kedatangan Tuhan yang terakhir kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Supaya kita jangan tersesat. Hampir kita sekarang tersesat. Kalau waktu sakit kita minta kekuatan dari Tuhan. Campur tangan Tuhan supaya penyakitnya bisa sembuh. Lalu kita berdoa sudah meninggal. Ini bukan meninggal, tapi apa? Sembuh total katanya.
Itulah kata-kata sekarang. Dan sesudah dikuburkan, ini bukan dikuburkan, tapi berpindah tempat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Tuhan konkret, kematian Tuhan juga konkret. Turun ke dalam kerajaan maut. Lalu kekristenan sekarang begitu meninggal bersama-sama Bapa di sorga. Tidak ada lagi kata-kata penghiburan. Gak usah nangis. Tidak perlu. Karena Bapa ini sudah bersama-sama dengan Tuhannya di sorga. Mudah-mudahan saudara-saudara, adik-adik semua nantinya, kalaupun meninggal orang tua kita entah siapapun, janganlah dibuat di situ selama jalan ke rumah Bapa di sorga. Saya sekali lagi saya bilang, dan ini sudah pernah saya khotbahkan, kalau nanti saya meninggal Bapak Ibu dan saudara-saudara, sama keluarga kami, keluarga saya, kalaupun nanti harus dibuat papan bunga, tapi janganlah dibuat selama jalan ke rumah Bapa di sorga. Pilih beberapa kata-kata, telah meninggal dunia dengan keadaan terpaksa. Itu yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Baru yang berikut, telah meninggal dunia dengan tergesa-gesa. Karena kadang sport pagi, serangan jantung tiba-tiba, langsung meninggal. Lalu telah meninggal dengan marah-marah. Ada pemikiran yang sulit, lalu marah-marah. Disitulah dia meninggal. Silakan dipilih itu, mana yang harus dipilih. Tidak menjadi persoalan, tapi jangan buat di situ selama jalan ke rumah Bapa di sorga. Lalu yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara, sudah meninggal, lalu adalah pesta. Nanti anak saya menikah, saya sudah meninggal, lalu dibuatlah di situ turut mengundang Pendeta John Kitop Silitonga. Sudah meninggal tapi juga ikut mengundang. Datanglah hantunya ke pesta itu, ributlah pesta itu. Karena apa? Kembali lagi kata-kata tadi, kita dekat dengan hantu. Dang diau, dang diho, tumagoma tubiku. Padahal ini hantu gak kita kenal. Apakah dia pakai listip atau tidak? Pakai kebaya atau tidak? Pakai kamisol atau tidak? Tapi dang diau, dang diho, tumagoma tubiku. Stop Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita kembali berteologi yang konkret. Ini mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Apakah ada gunanya? Tidak ada gunanya. Apakah makanan itu mendekatkan dirimu, diri kita, diri saya kepada Tuhan? Jawabannya Alkitab. Rasul Paulus berbicara, tidak ada untung ruginya soal makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kalau leluhur kita, nenek moyang kita sampai sekarang mungkin, kalau di kampung-kampung selalu ada memberikan makanan. Dan kata-katanya, kalau sudah dingin makanan itu, berarti itu sudah dimakan. Kalau sudah dimakan berarti nggak di situ lagi makanan. Tapi itulah orang Korintus yang diwarnai dengan agama-agama selalu dekat dengan berhala-berhala. Sekalipun berhala itu tidak mampu menolong kita, tidak mampu melepaskan kita, tapi kita, orang Romawi, orang Korintus, orang Yunani selalu memberikan sesajen, selalu memberikan makanan kepada berhala-berhala. Dan ini jawaban bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam 1 Korintus 10 ayat 31, apapun yang kita lakukan, makan atau minum, perbuatan apapun itu, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Tapi akhirnya semua perbuatan kita menjadi kemuliaan memuji Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan bagi tetangga sesama kita mengenai makanan. Dalam bentuk yang lain Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekalipun ini hanya menyangkut makanan terhadap berhala, tapi ciri khas daripada kita orang-orang Kristen,
Sudah tetangga kita nggak mau makan daging babi, lalu kita sengaja membakar daging babi. Ini soal toleransi umat beragama. Tahu ciri khas orang Kristen, orang Batak makan durian? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tahu? Adik-adik, kalau makan durian, orang Batak, lalu kulitnya selalu dicampakkan keluar atau ke jalan, supaya orang tahu bahwa kita makan durian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak menjaga kebersihan, dan ini semua menjadi batu sandungan. Pada satu ketika mama memberikan anaknya makan, tapi karena kebetulan makanan ini adalah sop atau tulang sop, lalu diikutilah anaknya jalan-jalan sambil memberikan makan. Lalu dia ngomong, "Gak tahu aku Ida," katanya, "ini anak-anak sekarang sulit untuk dikasih makan. Padahal sop ini adalah sop tulang nomor 1," katanya. Tapi sambil diikuti anaknya makan kemana-mana, supaya tahu orang lain bahwa yang disuguhkan menu makanan itu adalah sop tulang atau tulang sop nomor 1. Tapi kalau ikan asin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, langsung secara spontan, "Alek, masuk," katanya, supaya orang tidak tahu bahwa menu makanan adalah ikan asin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita jadilah terang dan jadilah garam. Jangan menjadi batu sandungan, tapi kita mestinya menjadi contoh dan teladan, menghargai kekurangan dan kelebihan. Dan satu hal yang perlu, supaya perbuatan kita tidak mendatangkan dosa bagi orang yang lemah, tapi mestinya kehidupan kita jauh lebih bermakna, berfaedah, berguna, karena Tuhan telah memaknai dan memberikan faedah kepada kehidupan kita. Jadilah contoh, jadilah teladan, dan memberikan contoh, dan jangan jemu-jemu melakukan yang baik. Kata orang satu ketika, jikalau kita melakukan yang baik, dan satu ketika orang baik akan kita temui. Tapi jikalau memang orang baik tidak kita temui, orang baik akan menemui kita. Jadilah menjadi contoh, jadilah menjadi teladan, jadilah menjadi garam dan terang, mewarnai, memberikan makna hidup, dan bukan soal makanan. Tapi apapun itu namanya, hidup kita bukan untuk kita, tapi hidup kita untuk orang lain dan untuk Kristus. Sekali lagi, jangan menjadi batu sandungan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, tumpuan harapan dan pertolongan, sumber daripada rahmat yang penuh rahmanim, terima kasih Tuhan atas kelanjutan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mensyukuri waktu dan saat ini Tuhan, di mana Tuhan masih mempertemukan kami kembali lagi, bisa berkisah dalam kasih-Mu melalui ibadah yang sudah berlangsung dan sebentar lagi akan berakhir. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman, untuk meneguhkan, menguatkan, dan memberikan pencerahan kepada kami, bahwa makanan tidak mendekatkan kami kepada Tuhan dan tidak ada untung ruginya, tapi semestinya kehidupan kami bisa memaknai dan bisa berfaedah bagi sesama kami, bisa menolong meringankan orang yang lemah imannya, dan kami bisa membantu mendewasakan supaya tetap bertumbuh dan semakin dewasa. Dan malam ini juga kami serahkan segala kehidupan kami. Biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa. Dan besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi dalam menjejaki gairah hidup yang lebih sempurna dan meraih hidup yang lebih komplit, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga,
Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan. Mempersiapkan hati dan pikiran kita, memberi persembahan sekaligus mengucap syukur. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kita beri persembahan kita.
Adalah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara yang wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.